saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan apa yang telah saya dapat selama PKL di sini. Sebenarnya bukan pertama kali ini saya melihat tanaman padi, soalnya saya juga anak petani, tapi saya belum mengetahui seperti apa sih padi ini sebenarnya. Tapi di sini saya mendapatkan bahwa penanaman padi itu tidaklah segampang yang saya pikirkan, di mana penanaman padi ini mulai dari persamaian, pembentukan lahan, pencegahan hama, baik dari hasil produksinya gimana nantinya. Yang saya dapat di sini selama PKL itu adalah di mana proses persamaian itu tidak segampang yang saya lakukan di kampung. Jadi di mana di kampung itu apalagi tentang penyakit dan hama itu palingan orang tua saya lah dulu itu dikarenakan pasti karena cuaca lah, yang hama yang kayak mana lah. Tapi di sini saya dapat langsung melihat apa itu penyakit, bagaimana ciri-cirinya, apa pengendaliannya, dan hama juga. Di kampung itu cara pengendalian hama baik pun gulma itu terlalu obsesi dengan pemberian pupuk kimia. Padahal secara di sini saya dapat mengetahui bahwasannya pemberian pupuk organik pun dapat mengatasi ini, walaupun prosesnya itu tidak secepat dengan bahan kimia. Jadi di sini pun saya mengetahui apa itu yang dinamakan bulir, malai, tangkai malai. Sedangkan di kampung saya tidak pernah mengetahui itu sepenuhnya. Jadi di sini saya mendapat ilmu yang sangat begitu banyak dan bermanfaat, di mana nanti saya akan mengembangkan ilmu ini di kampung dengan cara perlahan demi perlahan, karena membagikan ilmu kepada petani itu tidaklah segampang. Mereka susah untuk diajak kayak mana sih cara yang benar untuk melakukan pemanenan padi ataupun perawatan padi yang sebaik mungkin supaya tidak mendapatkan hasil yang merugikan. Terkadang kan petani ini mengeluh gitu, kenapa sih hasil produksiku selalu mengurang kayak gini, padahal mereka tidak tahu bahwasannya penggunaan zat kimia itu terlalu besar efeknya untuk hasil produksi panen berikutnya. Jadi semogalah dengan pembekalan dari sini nanti saya dapat membagikan ilmu kepada masyarakat, terlebih di kampung saya. Sebenarnya bagaimana sih caranya atau proses penanaman padi itu supaya dapat berlanjut, dan prosesnya pun tidak tergantung dengan bahan kimia. Dan saya juga berterima kasih kepada staf kami, Bang Sandi, yang telah memberikan ilmunya. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezekinya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore untuk kita semua. Di sini yang saya dapatkan ilmunya adalah pertama yaitu tentang cara budidaya tanaman padi yang baik. Contohnya saya hanya tahu teorinya tentang jajar legowo dan fungsinya, tapi tidak tahu bentuknya cemana ataupun manfaat jajar legowo untuk tanaman padi tersebut. Entah misalnya tentang meredam serangan hama seperti hama tikus, ataupun untuk mempercepat pertumbuhan anakan padi. Yang kalau digunakan jajar legowo yaitu intensitas cahaya lebih cepat terserap oleh tanaman padi dan memunculkan banyak anakan padi. Dan anakan padi itu ya itu tadi ada anakan produktif dan yang non produktif. Dan di sini di tempat kami PKL ini anakan produktif maupun produktifnya cukup tinggi, sehingga produksi diperkirakan sangat memuaskan dan melebihi ekspektasi ataupun yang biasa-biasanya yang dilakukan oleh petani biasa. Dan di sini juga saya belajar tentang hama dan penyakit. Sebetulnya saya juga anak petani dulu, petani padi, tapi saya tidak tahu itu tentang hama dan penyakit, cuman tahu namanya dan bentuknya itu cuma terkena penyakit atau hama. Jadi di sini saya juga pelajari
bagaimana itu terkena hama penyakit, bentuknya cemana, dan akibat yang ditimbulkan oleh hama penyakit itu bagaimana oleh yang diserang oleh hama ke tanaman padi itu. Pertama itu saya itu bersyukur bisa ditempatkan PKL di sini, di mana banyak manfaat dan pemahaman, dan juga membuka mata saya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, yang sebelumnya saya hanya mengetahui pembudidayaan tanaman padi itu selalu menggunakan pupuk kimiawi. Namun di sini saya banyak menemukan teknik budidaya untuk meningkatkan produksi tanaman tanpa harus menggunakan pupuk kimia. Ini juga menjadi tantangan saya untuk bisa saya kasih pemahaman kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekitar saya, bahwasanya penggunaan pupuk kimia itu dapat mempengaruhi ataupun memberi efek negatif, tidak hanya untuk tanah, lingkungan, tapi juga untuk manusia, seperti jika kita terus-menerus menerapkan pembudidayaan tanaman padi, itu juga untuk hasilnya nanti pasti ada sisi negatifnya. Jadi ini menjadi suatu hal yang luar biasa bagi saya untuk menjadi salah satu salah satu mahasiswa yang memberikan dampak positif bagi masyarakat nanti, dan menekankan bahwasanya pemberian pupuk kimiawi itu akan mengakibatkan titik jenuh pada tanah, sehingga nanti untuk kedepannya akan memberi efek, yaitu berkurangnya produksi pada hasil tanaman yang akan dibudidaya. Jadi saya berterima kasih juga untuk Bang Sandi, banyak ilmu pengetahuannya Lanjut. yang bisa saya dapatkan di sini. Tidak hanya teori, tapi saya banyak diajari praktek, mulai dari perendaman benih hingga hasil. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan, melebihi dari apa yang saya dapatkan di kampus, begitu kira-kira. Jadi harapannya ke depannya semoga untuk pembudidayaan padi organik ini terus berlanjut, jangan hanya masa kontrak saja ataupun hanya uji coba dalam menunjukkan hasil dari penggunaan pupuk ini nanti. Semoga juga masyarakat nanti lebih mengenal dan bisa meningkatkan produktivitas padi sehingga mengurangi impor dari luar, begitu kira-kira. Kondisi dan mata pencarian keluarga saya, Pak, kan kami hidup tuh dari sektor perkebunan, terutama tuh karet. Tuh punya kebun karet lah. Terus semenjak PKL di sini saya terbayang gini, Pak. Kalau kita tahu teknis budidayanya, kita tahu cara pengolahannya, rupanya tanaman pangan rupanya omsetnya juga dapat menghidupi keluarga, Pak, gitu. Jadi saya berpikir kalau memang seperti hasil yang Bapak bilang tadi, 7 ton itu dalam hitungan 4 bulan bersih, dia kira-kira dapat tadi 22 juta dibagi 4, jadi hasilnya kira-kira 5 juta per bulan dalam hitungan per hektar nih, Pak. Sedangkan karet tuh walah harga karet 1 kilo sekarang harganya 7.500, Pak. 7.500 itu harga paling tinggi tuh, Pak. Harga karet 1 kilo 7.500. Jadi kalau ada kebun karetnya kira-kira 10 hektar, ya, tuh kira-kira penghasilan karet dengan biaya produksinya kurang, Pak, seperti yang kami rasakan pada saat ini, Pak. Akibat inilah, Pak, akibat penjualannya yang semakin merosot dan tidak ada kepastian harga terhadap petani, Pak. Jadi saya berpikir kalau memang hasilnya bagus, kenapa tidak bisa dikonversi gitu, Pak. Dan
ya itulah Pak, dengan perlakuan dan teknik budidaya yang tepat gitu Pak. Terima kasih. Pengalaman yang saya dapat di sini pengalaman yang sangat bermanfaat, di mana komoditi yang ada di daerah saya itu komoditi sawit, dan sekarang saya belajar padi di sini. Di sini saya mengerti apa itu padi organik, padian organik, dan apa itu anakan padi, hama dan serangan lainnya. Jadi di tempat inilah saya belajar yang benar-benar belajar menurut saya. Kalau di sini juga kan kita diajari tentang teori, kemudian kita langsung praktek. Jadi saya rasa teknik itu dapat memudahkan kami yang PKL di sini untuk mengerti bagaimana cara membudidayakan tanaman padi ini. Inilah kuliah nyata kami. Terima kasih. Terima kasih. KKN ya. Si Ferry. Di sini saya sebelumnya menjelaskan bahwa saya bukan anak petani atau bukan anak perkebunan. Saya di sini awam tentang pertanian atau perkebunan. Dan di sini saya PKL di sini ataupun saya kuliah hanya mempelajari tentang sawit, bagaimana cara berkembangnya sawit, dan bagaimana proses sawit tersebut agar menghasilkan produksi yang tinggi. Dan di sini saya belajar di PKL ini, saya belajar nyata bagaimana padi yang saya kenal biasanya tentang padi kimia tanpa organik. Dan di sini saya belajar padi organik. Di sini saya dapat pembudidayaannya maupun pemeliharaan padi tersebut. Dan saya sangat dalam hati saya sangat bangga bisa mengetahui bagaimana padi organik dan padi yang menghasilkan produksi tinggi. Jadi meskipun di keluarga saya tidak ada petani ataupun perkebunan, saya dapat menebarkan ilmu yang saya dapat PKL ini ke masyarakat, ataupun keluarga yang lain yang bertani. Menurut saya begitu sih. Petani yang ada di sini, mulai dari cara pembenihan, perendaman benihnya hingga sampai ke panen. Nah, di sini kami diajarkan untuk bagaimana cara mulai dari perendaman hingga tumbuhnya malai sampai bulir yang sudah matang. Nah, jika dibandingkan dengan di petani yang ada di desa, itu yang saya lihat bagaimana orang itu, kayak mana dia ada pikirannya langsung diterapkan kayak gitu. Nggak ada fase-fasenya beginilah, fase vegetatif atau generatifnya, nggak ada. Nah, kalau untuk di sini mulai dari nol penanaman hingga fase tahap akhir matang. Nah, di sini dihitung bagaimana mulai fasenya hingga ke panen. Jadi apalagi dengan adanya hormon yang diterapkan di tempat ini, hormon pasopati, sangat berkembang atau sangat erat untuk pertumbuhan malai dan hingga bulirnya matang. Nah, rencana saya dari tempat PKL ini, saya ingin menerapkan bagaimana di sini mulai dari perendaman hingga panen. Saya ingin menerapkan teori-teori yang ada di tempat PKL ini di desa saya nantinya. Semoga yang di desa saya sana dapat mendapatkan produksi yang lebih tinggi lagi dengan yang di tempat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Belajar tentang pangan, yaitu komoditas padi. Yang saya dapat di sini tentang padi organik dan juga padi non organik. Yang setahu saya padi anorganik itu hanya memakai bahan-bahan kimia ataupun yang terbuat dari bahan kimia, mulai dari pupuk, insektisida dan juga insektisida dan juga hal lainnya. Nah, ketika saya ada di sini di daerah Desa Payalombang, saya melihat bahwa anakan padi organik lebih banyak dan juga lebih berkualitas dalam
dalam hasil produksi. Dan juga saya belajar juga di sini yang organik lebih ramah lingkungan dan juga lebih sehat. Semoga kedepannya juga nanti yang organik itu lebih maju dari PT Terbit Terang itu, dan juga lebih bisa berkembang di daerah ini dan juga daerah lainnya. Terima kasih.